I never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Satriadi dari Perjalanan Wisata Universitas Negeri Jakarta. Pada video kali ini saya sedikit akan mengulas tentang cara pembuatan paket wisata dan tentunya cara menghitungnya dengan metode yang paling sederhana. Nah, penasaran dengan videonya? Langsung saja kita cek this video. Oke guys, jadi pada pembuatan video tutorial membuat paket wisata ini, kita harus mengenal apa itu paket wisata. Yang pertama adalah pengertian paket wisata. Menurut Suwantoro pada tahun 1997 dalam buku yang berjudul Perencanaan dan Pengembangan Pariwisata, paket wisata atau package tour adalah produk perjalanan yang dijual oleh suatu perusahaan biro perjalanan atau perusahaan transport yang bekerja sama dengannya, di mana harga paket wisata tersebut telah mencakup biaya perjalanan, hotel, ataupun fasilitas lainnya. Selanjutnya, komponen dalam paket wisata. Yang pertama ada transportasi, merupakan kendaraan yang berfungsi sebagai pengangkut wisatawan dari tempat asal menuju destinasi wisata dan kembali lagi ke tempat asal tentunya. Selanjutnya ada akomodasi, yaitu tempat penginapan bagi para wisatawan selama paket tur itu berlangsung yang lebih dari 24 jam. Misalkan seperti hotel, villa, cottage, atau bisa juga desa wisata. Yang ketiga, makanan dan minuman. Tentunya hal ini sangat penting untuk kenyamanan para peserta selama tur berlangsung. Yang keempat, objek wisata yang merupakan tempat yang kita tuju dalam suatu perjalanan tur. Yang kelima, hiburan. Hiburan merupakan hal apa saja yang dapat kita saksikan atau atraksi wisatanya yang berada di suatu objek wisata dalam perjalanan wisata. Selanjutnya ada toko cindramata. Tidak lengkap rasanya bila suatu tur atau suatu perjalanan wisata tidak ada wisata belanjanya. Oleh karena itu, toko cindramata menjadi komponen dalam pembuatan paket wisata. Yang terakhir, tour guide dan tour leader yang berfungsi atau berperan sebagai pemimpin dan pemandu dalam perjalanan tur. Oke, selanjutnya dalam pembuatan video ini terdapat istilah-istilah yang digunakan. Yang pertama yaitu itinerary, merupakan rangkaian kegiatan yang dilakukan selama tur berlangsung. Yang kedua, free of charge atau FOC, merupakan kebebasan biaya tur bagi jumlah peserta yang telah ditentukan. Yang ketiga, ada agent commission, yang merupakan komisi bagi travel agent lain jika menjual paket wisata yang akan kita buat. Yang keempat, fixed cost, merupakan biaya yang dikeluarkan secara tetap dan dikeluarkan secara massal. Yang kelima, ada variable cost, yaitu biaya yang dikeluarkan oleh masing-masing peserta. Biaya ini dapat berubah jika ada perubahan pesertanya. Yang keenam, tour cost per person, yaitu merupakan biaya dasar tur untuk per orang. Yang ketujuh, tour cost with FOC, harga tur setelah ditambah dengan jumlah FOC. 8, margin, yaitu merupakan keuntungan yang didapat dalam penjualan paket wisata. 9, price after margin, yaitu harga yang telah ditambah dengan keuntungan. Dan yang terakhir yaitu selling price atau harga jual dari paket tur yang telah kita buat. Oke, dari istilah-istilah ini nanti kita akan ulas semuanya saat kita menghitung paket wisata yang telah kita buat. Oke, next. Oke, di sini jenis-jenis paket wisata yang saya kutip dari Tata Nuryata dalam bukunya Perencanaan Perjalanan Wisata tahun 1992.
Jenis paket wisata dibagi menjadi dua, yaitu ready-made tour. Ready-made tour adalah suatu produk paket wisata di mana komponen-komponennya sudah ditetapkan, tidak dapat diubah-ubah, dan dapat langsung dibeli oleh wisatawan. Dengan kata lain, produk sewaktu-waktu dapat diselenggarakan. Yang kedua adalah tailor-made tour. Tailor-made tour ini adalah suatu produk paket wisata yang sifat paket wisatanya dapat diubah-ubah komponen-komponennya sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen. Oke, dalam video kali ini saya akan mengambil studi kasus yang kedua, yaitu tailor-made tour. Studi kasusnya berbunyi seperti ini. Alkisah ada suatu pengusaha bernama Bapak Roni yang ingin menyelenggarakan tour untuk para karyawannya. Pak Roni mendatangi suatu biro travel agent dan minta membuatkan paket wisata untuk ke Bandung selama 2 hari 1 malam untuk 50 orang. Paket wisata tersebut mengunjungi Saung Angklung Ujo, Orchid Forest, dan Rumah Terbalik. Nah, Pak Roni juga tidak lupa meminta untuk destinasi untuk wisata belanjanya, karena karyawannya suka berbelanja. Dan Pak Roni juga meminta untuk 3 orang dari keseluruhan total 50 orang itu dibebaskan biayanya alias tidak membayar, atau FOC. Pak Agung selaku Biro Travel Agent segera melaksanakan permintaan yang diajukan oleh Pak Roni. Lalu bagaimana kelanjutannya? Oke, kita masuk ke tahapan selanjutnya. Pada tahap selanjutnya, Pak Agung membuatkan paket wisata sesuai permintaan dari Pak Roni. Hal pertama yang dilakukan oleh Pak Agung adalah pembuatan itinerary. Itinerary ini merupakan rangkaian kegiatan selama tur ini berlangsung. Pada hari pertama mengunjungi Saung Angklung Ujo yang merupakan salah satu wisata budaya terbaik di Kota Bandung. Selanjutnya mengunjungi alun-alun Kota Bandung dan beristirahat di hotel. Pada hari kedua mengunjungi Orchid Forest, mengunjungi Rumah Terbalik, dan tentunya wisata belanja di Cihampelas. Tidak lupa Pak Agung menambahkan 5 kali jadwal makan. Yang pertama, makan siang hari pertama, makan malam hari pertama, makan pagi hari kedua, makan siang hari pertama, dan makan malam hari kedua. Dalam pembuatan itinerary ini, kita harus pandai-pandai mengatur waktu agar tidak terjadi keterlambatan dalam jadwal makan ini, karena makan ini salah satu hal yang sangat riskan dalam perjalanan wisata. Oke, setelah pembuatan itinerary ini, Pak Agung langsung menyusun harga tur yang akan dijual kepada Pak Roni. Lalu seperti apa prosesnya? Kita langsung masuk ke tahap selanjutnya. Pada tahap ini saya membagi menjadi 3 tabel besar. Tabel pertama berisi deskripsi tur, tabel kedua berisi komponen tur, dan tabel yang terakhir berisi langkah-langkah dalam perhitungan paket wisata. Langsung masuk ke tabel pertama. Di sini terdapat kolom nama tur, durasinya 2 hari 1 malam, total packs 50, FOC-nya 3 orang, marginnya 10%, kita ambil contoh, agent komisinya 2%, dan selling price-nya 851.000. Bagaimana cara mendapatkan harga 851.000 ini? Nah, kita harus mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Masuk ke tabel kedua, berisi komponen, quantity, day, price, fixed cost, dan variable cost. Komponen pertama yaitu transportasi. Di sini kita mengambil contoh bus pariwisata 59 seat berjumlah 1 dengan disewa selama 2 hari dengan contoh harga 3.600.000. Lalu masuk ke dalam fixed cost. Kenapa masuk ke dalam fixed cost? Karena biaya ini dikeluarkan secara massal dan bersifat tetap.
Nah, selanjutnya akomodasi, komponen akomodasi. Kita mengambil contoh hotel A dengan harga per kamar Rp250.000. Lalu kenapa jadi masuk variable cost senilai Rp125.000? Nah, umumnya hotel ini berisi 2 orang per kamarnya. Lalu cara menghitungnya adalah harga hotel ini kita bagi dengan 2. Nah, masuk ke dalam variable cost karena sudah masuk biaya per orang, tidak per rombongan. Selanjutnya kita memecah menjadi komponen-komponen ini berdasarkan harinya. Pada hari pertama kita mengunjungi Sawangklung Ujo, tiket masuknya sejumlah Rp50.000 dan masuk ke dalam variable cost. Kenapa variable cost? Balik lagi karena biaya ini ditanggung oleh per orang. Selanjutnya makan ini masuk ke dalam variable cost. Lanjut biaya tol dan biaya parkir masuk ke dalam fixed cost karena dibayar secara rombongan. Lanjut pada hari kedua, breakfast ini kenapa kosong? Karena kebijakan hotel biasanya memberikan free breakfast untuk 1 hari menginap. Selanjutnya ya, tiket masuk Orchid Forest, tiket masuk rumah terbalik masuk ke dalam variable cost, parkir masuk ke dalam fixed cost, makan siang, makan malam, dan refreshment. Refreshment ini snack ibarat. Masuk ke dalam variable cost, tol masuk ke dalam fixed cost. Selanjutnya untuk biaya tour leadernya. Nah, biaya tour leader ini masuk ke dalam fixed cost karena ditanggung oleh keseluruhan jumlah peserta tour. Nah, ini adalah keseluruhan makan dari itinerary. Selanjutnya kolom lain-lain. Kolom lain-lain ada trip driver, ada duit cadangan, ada mineral water, ada P3K, dan ada banner. Ini sebenarnya komponen-komponen yang cukup penting juga dalam berlangsungnya suatu perjalanan wisata. Nah, duit cadangan ini kita gunakan apabila ada kegiatan hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Selanjutnya setelah memasukkan seluruh komponen, kita menghitung keseluruhan jumlah fixed cost dengan cara sama dengan sum, buka kurung, drag seluruh kolom fixed cost lalu enter. Selanjutnya begitupun hal yang sama dilakukan di kolom variable cost. Lanjut ke tabel ketiga, kita langsung masuk ke tahap perhitungannya. Yang pertama dihitung adalah tour cost per person atau biaya per orangnya. Biaya per orangnya ini kita hitung dengan cara seperti ini. Buka kurung, jumlah fixed cost dibagi jumlah peserta ditambah dengan jumlah variable cost. Enter. Oke, keluar harganya. Berikutnya langkah kedua adalah cost with FOC. Nah, cost with FOC ini caranya sama dengan buka kurung harga tour cost per person dikali dengan jumlah peserta tutup kurung dibagi dengan buka kurung lagi jumlah peserta dikurang jumlah FOC tutup kurung. Nah, B5 dan B6 ini adalah kolom untuk total peserta dan total FOC. Oke, setelah itu kita enter. Nah, selanjutnya adalah margin atau keuntungan. Caranya adalah harga cost with FOC dikali dengan kolom margin yang telah kita buat di atas. Oke, lalu enter. Selanjutnya price after margin adalah penjumlahan dari cost with FOC ditambah dengan margin itu sendiri. Selanjutnya ada selling price. Selling price ini adalah harga jualnya. Rumusnya seperti ini. Sama dengan buka kurung 100 dibagi 100 ini ibaratkan 100%. Buka kurung lagi 100 dikurang 2. Kenapa 2? Karena agent komisinya di sini adalah 2%. Nah, oke, tutup kurung dikali dengan harga price after margin, tutup kurung lagi. Kita enter. Keluar harga jualnya Rp851.437.
Nah, bila tidak ada izin komisi, price after margin dapat dijadikan patokan untuk selling price-nya itu sendiri. Setelah itu kita pindahkan selling price ini ke atas dan kita round up agar terlihat enak dibaca gitu. Dibulatkan. Nah, caranya adalah sama dengan round up, buka kurung, selling price ini, kolom selling price ini, titik 2, min 3. Min 3 ini adalah 3 angka yang ingin dibulatkan di belakang titik ini. Jika 2 angka, min 2 gitu. Dan berlaku seterusnya. Nah, jadi selling price-nya adalah Rp852.000. Nah, jika penasaran berapa pendapatan yang kita dapat selama tur ini berlangsung, kita dapat menghitungnya dengan cara sama dengan margin dikali dengan total packs. Nah, ini nanti akan keluar margin per turnya. Jadi kita selama tur ini berlangsung mendapatkan keuntungan sebesar Rp3.792.766. Oke guys, jadi beginilah video tentang tutorial pembuatan paket wisata dimulai dari itinerary hingga penghitungan paket wisata. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman, dan apabila ada kesalahan, mohon maaf. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Thank you.